Hai semuanya, hidup itu pada dasarnya selalu menuntut kita untuk bergerak. Mau atau tidak mau, kita akan terus menghadapi perubahan, tantangan, bahkan tekanan yang datang tanpa bisa kita pilih waktunya. Seringkali orang ingin berkembang dengan cara yang nyaman, berharap ada jalan yang mulus tanpa hambatan. Padahal kenyataannya, perkembangan justru lahir dari paksaan, dari kondisi yang memojokkan, dari keadaan yang membuat kita tidak bisa lagi tinggal diam. Kalau hanya menunggu waktu yang pas, kesempatan emas, atau suasana hati yang tepat, kemungkinan besar perkembangan itu tidak akan pernah datang. Karena manusia, secara alami, suka mencari kenyamanan. Kenyamanan itu membuat kita betah di tempat yang sama, padahal dunia tidak pernah berhenti bergerak. Kalau kita lihat orang-orang yang sukses di bidang apapun, mereka pasti punya satu kesamaan. Mereka pernah memaksa dirinya untuk melakukan sesuatu yang awalnya terasa berat. Seorang atlet tidak mungkin punya tubuh kuat kalau tidak memaksa dirinya berlatih setiap hari, meskipun otot terasa sakit dan badan capek. Seorang penulis tidak mungkin melahirkan karya besar kalau tidak memaksa dirinya duduk berjam-jam di depan kertas atau layar, walaupun ide terasa buntu. Seorang pengusaha tidak mungkin membangun bisnis kalau tidak memaksa dirinya untuk terus mencoba, meski ditolak, gagal, bahkan rugi berkali-kali. Intinya, paksaan itu bukan sesuatu yang buruk. Justru paksaan seringkali menjadi jembatan menuju versi terbaik dari diri kita. Masalahnya, banyak orang salah paham dengan kata paksa. Mereka mengira itu berarti menyiksa diri, bekerja tanpa henti, sampai mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan. Padahal bukan begitu. Memaksa diri artinya berani keluar dari zona nyaman, berani melakukan sesuatu yang awalnya tidak enak, tapi kita tahu hasilnya akan membawa kebaikan. Sama seperti orang yang belajar berenang, awalnya pasti canggung, mungkin kemasukan air, bahkan takut tenggelam. Tapi kalau tidak memaksa dirinya masuk ke kolam, dia tidak akan pernah bisa berenang. Setelah terbiasa, hal yang dulu menakutkan justru jadi menyenangkan. Ada kalanya kita menunggu motivasi datang. Kita berharap suatu pagi bangun dengan semangat luar biasa untuk mengubah hidup. Tapi kenyataannya, motivasi tidak selalu bisa diandalkan. Kadang motivasi muncul, kadang hilang. Kalau hanya bergantung pada motivasi, kita akan maju mundur terus. Justru kebiasaan memaksa diri ini yang lebih bisa diandalkan. Ketika kita terbiasa memaksa diri melakukan hal-hal kecil, lama-lama kita akan terbentuk menjadi pribadi yang disiplin. Disiplin inilah yang lebih kuat daripada motivasi sesaat. Orang yang disiplin tidak menunggu mood, dia tetap bergerak meski hatinya malas. Coba bayangkan orang yang ingin sehat. Kalau dia hanya menunggu semangat olahraga datang, mungkin seminggu cuma sekali dia ke lapangan. Tapi kalau dia memaksa diri, walau sedang hujan rintik atau badan agak lelah, dia tetap bergerak, minimal jalan kaki. Perlahan tapi pasti, tubuhnya berubah, stamina meningkat, dan kesehatan lebih terjaga. Itu bukan hasil dari motivasi, tapi hasil dari paksaan yang terus diulang. Jadi memaksa diri itu semacam investasi. Kita menanam rasa tidak enak hari ini untuk memetik hasil yang lebih baik di masa depan. Namun, memaksa diri juga butuh kesadaran. Jangan sampai kita memaksa diri di jalur yang salah. Ada orang yang memaksa dirinya bekerja siang malam demi uang, tapi mengorbankan hubungan keluarga dan kesehatan mental. Itu bukan perkembangan, itu justru kemunduran. Memaksa diri untuk berkembang artinya memaksa ke arah yang benar, ke arah yang membuat diri kita naik kelas, bukan sekedar bertahan hidup atau menumpuk hal-hal yang justru menguras kebahagiaan. Karena pada akhirnya, berkembang bukan hanya soal materi, tapi juga soal mental, emosi, dan spiritual. Kalau kita perhatikan, rasa malas dan rasa takut sering menjadi penghalang utama. Malas membuat kita menunda, takut membuat kita berhenti sebelum mencoba. Dan menariknya, dua hal ini hanya bisa dikalahkan dengan paksaan. Bayangkan orang yang takut berbicara di depan umum. Kalau dia terus menuruti rasa takutnya, dia tidak akan pernah punya pengalaman berdiri di panggung. Tapi ketika dia memaksa diri, meski grogi, meski tangan gemetar, setidaknya dia sudah melawan satu ketakutan. Setelah diulang beberapa kali, ketakutan itu mulai berkurang. Sama halnya dengan malas. Kalau kita terus menuruti rasa malas, hidup kita hanya berputar di situ-situ saja. Tapi ketika kita memaksa diri untuk mulai, entah 5 menit membaca buku, 5 menit menulis, atau 5 menit bergerak, rasa malas itu perlahan melemah. Memaksa diri juga bisa berarti melawan diri sendiri. Kita seringkali jadi musuh terbesar untuk perkembangan diri. Pikiran negatif, perasaan minder, keyakinan bahwa saya memang begini, itu semua membuat kita berhenti. Padahal pikiran itu belum tentu benar. Satu-satunya cara membuktikan adalah dengan mencoba. Dan mencoba seringkali butuh paksaan. Tidak ada orang yang langsung berani melompat ke hal besar,
Kadang kita perlu memulai dari hal kecil yang dipaksakan setiap hari, dari situlah kepercayaan diri tumbuh. Hidup tanpa paksaan justru berbahaya, kita akan terjebak di zona nyaman, terlena dengan kebiasaan lama, sampai tiba-tiba sadar bahwa waktu sudah banyak terbuang. Paksaan adalah pengingat bahwa kita bisa lebih dari ini. Kalau sekarang kita merasa hidup datar-datar saja, mungkin karena kita terlalu lembut pada diri sendiri, terlalu banyak memberi alasan, terlalu sering berkata, nanti saja. Padahal hidup ini tidak menunggu, dunia terus berlari. Kalau kita tidak memaksa diri untuk ikut bergerak, kita akan tertinggal. Kalau dipikir-pikir, kata paksa itu memang terdengar keras. Tapi dalam hidup justru itulah yang kita butuhkan. Sesuatu yang keras biasanya meninggalkan jejak kuat, sama seperti otot ketika dilatih. Otot akan terasa sakit setelah dipaksa mengangkat beban, tapi sakit itu tanda otot sedang tumbuh. Tanpa beban yang berat, otot akan tetap lemah. Begitu juga dengan mental kita. Kalau tidak pernah dipaksa menghadapi tekanan, mental akan rapuh. Makanya, orang yang terbiasa memanjakan diri cenderung lebih gampang panik ketika masalah datang. Sementara orang yang terbiasa memaksa dirinya kuat, lebih tenang menghadapi situasi sulit. Jadi, paksaan itu ibarat latihan. Semakin sering kita melakukannya, semakin tangguh kita jadinya. Banyak orang ingin hasil cepat. Mereka ingin berkembang, tapi tidak mau melewati rasa sakitnya. Padahal setiap pertumbuhan selalu membawa rasa sakit di awal. Bayi yang tumbuh gigi merasa tidak nyaman. Anak yang belajar jalan sering jatuh. Remaja yang belajar tanggung jawab sering merasa bingung. Semua fase hidup kita selalu diwarnai paksaan yang tidak enak. Tapi lihatlah hasilnya. Semua itu membuat kita jadi lebih mampu dari sebelumnya. Kalau saja kita berhenti di tengah jalan hanya karena tidak tahan dengan rasa sakitnya, kita tidak akan pernah sampai ke titik yang lebih tinggi. Dalam hal pekerjaan misalnya, kadang kita merasa nyaman di posisi yang sama. Kita sudah tahu rutinitasnya, tidak ada tantangan baru, dan itu terasa aman. Tapi kalau terus bertahan di situ, kita tidak akan berkembang. Memaksa diri bisa berarti mencari peluang baru, mencoba hal yang belum pernah dilakukan, atau berani mengambil tanggung jawab lebih besar. Awalnya tentu menegangkan. Mungkin kita takut gagal atau takut dinilai tidak mampu. Tapi setelah dijalani, kita akan sadar bahwa diri kita ternyata bisa lebih jauh dari yang dibayangkan. Paksaan itu akhirnya membuka pintu kemampuan yang selama ini tersembunyi. Di sisi lain, memaksa diri bukan hanya soal pekerjaan atau prestasi. Dalam kehidupan pribadi pun sama pentingnya. Misalnya memaksa diri untuk lebih sabar ketika menghadapi orang lain. Itu sulit, apalagi ketika emosi sudah diubun-ubun. Tapi kalau kita memaksa diri untuk tidak langsung marah, lama-lama kesabaran jadi kebiasaan. Memaksa diri untuk mendengarkan orang lain juga sama. Awalnya mungkin terasa bosan atau terganggu. Tapi dengan dipaksa, kita belajar memahami perasaan orang lain. Itu membuat hubungan lebih sehat. Jadi, perkembangan bukan hanya soal skill, tapi juga soal karakter. Ada kalanya kita harus memaksa diri meninggalkan sesuatu yang tidak sehat. Misalnya, kebiasaan menunda-nunda, kebiasaan scrolling media sosial terlalu lama, atau kebiasaan mengeluh. Semua itu memang enak dilakukan, tapi tidak membawa manfaat. Untuk berubah, kita tidak bisa menunggu sampai tiba-tiba malas itu hilang atau media sosial jadi tidak menarik. Kita harus menutup ponsel, memaksa diri bangkit dari kasur, dan memaksa diri berhenti mengeluh dan mulai mencari solusi. Itu memang tidak nyaman, tapi itu satu-satunya cara untuk lepas dari jerat kebiasaan buruk. Hal lain yang sering dihindari orang adalah memaksa diri belajar hal baru. Banyak orang berhenti belajar setelah sekolah selesai. Mereka merasa cukup dengan ilmu yang ada. Padahal dunia terus berubah. Kalau kita tidak memaksa diri untuk terus belajar, kita akan tertinggal. Belajar di sini tidak selalu berarti kuliah atau kursus, tapi bisa lewat membaca, mendengarkan, atau mencoba langsung. Yang penting ada usaha untuk menambah wawasan. Awalnya mungkin pusing, bingung, atau bahkan bosan. Tapi dengan dipaksa, otak kita jadi lebih lentur, lebih siap menghadapi perubahan.
Sebenarnya, memaksa diri juga bisa dilihat sebagai bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Kita memaksa karena kita tahu ada versi diri yang lebih baik menunggu di depan. Sama seperti orang tua yang memaksa anaknya belajar atau makan sayur. Anak mungkin tidak suka, tapi orang tua tahu itu baik untuk masa depannya. Kita pun harus bersikap seperti itu pada diri sendiri. Jangan selalu menuruti keinginan sesaat, tapi pikirkan juga kebutuhan jangka panjang. Dengan memaksa diri, kita sedang melindungi diri dari penyesalan di masa depan. Memang ada kalanya paksaan terasa melelahkan. Kita merasa sudah berusaha, tapi hasil belum terlihat. Saat itulah kesabaran diuji. Perkembangan itu tidak selalu langsung tampak. Kadang hasilnya baru terlihat setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Sama seperti menanam pohon, kita harus memaksa diri menyiram, merawat, dan menjaga tanah meski hari demi hari terlihat sama saja. Sampai suatu saat tunas kecil muncul, lalu tumbuh besar. Begitu pula dengan perkembangan diri. Prosesnya lambat, tapi hasilnya pasti. Dan satu hal yang perlu diingat, memaksa diri tidak berarti berjalan sendirian. Kita bisa mencari teman, mentor, atau komunitas yang mendukung. Terkadang lebih mudah memaksa diri kalau ada orang lain yang ikut mendorong atau mengingatkan. Misalnya lebih mudah berolahraga kalau kita punya teman yang rutin mengajak. Lebih mudah belajar kalau ada kelompok diskusi. Jadi, jangan ragu mencari lingkungan yang sehat, karena lingkungan bisa jadi pendorong besar dalam proses memaksa diri untuk berkembang. Kalau kita jujur sama diri sendiri, sebenarnya banyak hal yang kita tahu harus dilakukan. Tapi kita tidak kunjung melakukannya. Kita tahu olahraga itu penting, tapi kita lebih memilih rebahan. Kita tahu membaca buku itu bermanfaat, tapi kita malah asik menonton video pendek berjam-jam. Kita tahu menabung itu perlu, tapi kita terus saja menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Semua itu terjadi bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita tidak mau memaksa diri. Pengetahuan tanpa tindakan sama sekali tidak ada artinya. Disinilah perbedaan orang yang berkembang dan yang stagnan. Orang yang berkembang memaksa dirinya bertindak, meskipun malas, meskipun tidak enak. Sementara orang yang stagnan membiarkan dirinya terus menunda dengan alasan nanti saja, belum siap, atau saya sedang tidak mood. Kalau dibiarkan terus-menerus, hidup akan berlalu begitu saja tanpa ada perubahan berarti. Dan akhirnya penyesalan datang. Karena sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar menyesal mencoba, tapi banyak yang menyesal karena tidak pernah berani memaksa diri untuk mencoba. Memaksa diri juga erat kaitannya dengan kebiasaan kecil. Kadang orang berpikir perkembangan itu harus berupa lompatan besar. Padahal perubahan kecil yang dipaksa setiap hari justru lebih ampuh. Misalnya memaksa diri bangun 15 menit lebih awal untuk membaca atau berdoa. Memaksa diri menulis 3 kalimat setiap hari. Memaksa diri berjalan kaki beberapa ratus meter daripada naik kendaraan. Hal-hal kecil itu kalau dikumpulkan akan menghasilkan perubahan besar. Sama seperti tetesan air yang terus-menerus jatuh bisa melubangi batu, kebiasaan kecil yang dipaksakan setiap hari bisa membentuk karakter kuat. Ada satu hal menarik. Seringkali setelah kita berhasil memaksa diri melakukan sesuatu, perasaan puas dan lega muncul. Misalnya kita malas banget membersihkan kamar, tapi setelah memaksa diri membereskan, ternyata kamar jadi lebih rapi, hati lebih tenang. Atau saat malas belajar, tapi setelah dipaksa membaca beberapa halaman, ternyata kita dapat ide baru yang berguna. Jadi sebenarnya rasa malas atau takut itu hanya ilusi di awal. Begitu kita melangkah, perasaan itu perlahan hilang. Yang tersisa justru rasa bangga karena berhasil menaklukkan diri sendiri. Paksaan itu juga membuat kita tidak gampang menyerah. Bayangkan orang yang memulai bisnis, hampir pasti ada hambatan. Modal terbatas, pelanggan sedikit, pesaing banyak. Kalau dia hanya menunggu keadaan ideal, usahanya tidak akan pernah jalan. Tapi dengan memaksa diri mencoba, belajar dari kegagalan, terus bangkit, lama-lama peluang terbuka. Sama halnya dengan belajar skill baru, di awal pasti terasa sulit. Tapi dengan memaksa diri untuk konsisten, perlahan-lahan kita menemukan ritme. Disitulah mental tahan banting terbentuk. Berkembang juga berarti berani menghadapi rasa sakit emosional. Kadang kita harus memaksa diri meninggalkan hubungan yang tidak sehat, meski hati berat. Kadang kita harus memaksa diri mengakui kesalahan, meski ego terluka.
Kadang kita harus memaksa diri menghadapi kenyataan bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Itu memang menyakitkan, tapi justru disitulah kita tumbuh. Orang yang berani memaksa dirinya menghadapi rasa sakit emosional akan jadi lebih matang, lebih bijak, dan lebih kuat menghadapi tantangan hidup berikutnya. Selain itu, ada hal yang sering dilupakan. Memaksa diri juga berarti melatih fokus. Di era sekarang, distraksi ada di mana-mana. Ponsel berbunyi, notifikasi muncul, konten baru terus menggoda. Kalau kita tidak memaksa diri untuk fokus, hidup kita hanya akan habis berpindah dari satu distraksi ke distraksi lain. Memaksa diri mematikan notifikasi, memaksa diri menaruh ponsel jauh saat belajar atau bekerja, itu contoh sederhana bagaimana paksaan bisa menjaga kualitas hidup kita. Awalnya terasa sulit, tapi begitu terbiasa, kita akan merasakan betapa banyak hal bisa diselesaikan ketika fokus benar-benar terjaga. Dan jangan lupa, memaksa diri itu tidak selalu berarti bergerak cepat. Kadang memaksa diri justru berarti menahan diri. Misalnya, memaksa diri untuk tidak membalas komentar negatif dengan emosi, memaksa diri untuk tidak langsung membeli sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan, atau memaksa diri untuk tetap tenang di tengah situasi yang kacau. Ini juga bentuk perkembangan karena kita belajar mengendalikan diri. Orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri jauh lebih kuat daripada orang yang hanya pandai mengendalikan orang lain. Hidup memang penuh pilihan, tapi tanpa paksaan, pilihan-pilihan itu hanya akan jadi rencana kosong. Kita bisa saja menuliskan target besar di awal tahun, tapi kalau tidak memaksa diri bergerak setiap hari, target itu hanya jadi tulisan indah di kertas. Memaksa diri berarti menjembatani mimpi dengan kenyataan. Dan semakin sering kita memaksa diri, semakin besar peluang mimpi itu benar-benar terwujud. Kalau kita lihat ke belakang, hampir semua pencapaian besar dalam hidup kita sebenarnya lahir dari paksaan. Ingat waktu pertama kali belajar naik sepeda? Kita dipaksa menjaga keseimbangan, jatuh berkali-kali, lutut lecet, tangan memar. Tapi justru karena terus memaksa diri bangun lagi, akhirnya kita bisa mengendarai sepeda dengan lancar. Begitu juga saat belajar membaca atau menulis. Tidak ada anak kecil yang langsung bisa membaca dengan lancar tanpa melewati fase dipaksa mengijah huruf satu persatu. Artinya, paksaan itu bagian alami dari proses belajar manusia sejak kecil. Hanya saja, semakin dewasa kita sering lupa bahwa perkembangan butuh rasa tidak nyaman di awal. Kita lebih sering memilih jalan yang enak. Kita memilih tidur daripada belajar, memilih hiburan daripada bekerja, memilih menunda daripada memulai. Padahal setiap pilihan nyaman itu sebenarnya sedang mencuri kesempatan kita untuk berkembang. Kalau hari ini kita menolak memaksa diri, maka besok kita tetap berada di titik yang sama. Dan yang lebih menyakitkan, orang lain yang berani memaksa dirinya maju akan meninggalkan kita jauh di belakang. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka berani melakukan apa yang tidak enak. Ada satu hal yang perlu kita sadari. Rasa malas dan rasa takut tidak akan pernah benar-benar hilang. Mereka akan selalu datang, bahkan ketika kita sudah terbiasa memaksa diri. Bedanya, kalau kita terbiasa melawan, kita lebih cepat menanganinya. Misalnya, rasa malas membaca akan selalu ada. Tapi kalau sudah terbiasa memaksa diri membuka buku meski hanya sebentar, rasa malas itu tidak lagi jadi penghalang besar. Sama halnya dengan rasa takut gagal. Itu akan selalu muncul setiap kali kita mau mencoba hal baru. Tapi kalau kita sudah beberapa kali memaksa diri melewati kegagalan, rasa takut itu tidak lagi setajam dulu. Jadi, yang membuat kita kuat bukan hilangnya rasa malas atau takut, tapi kemampuan kita menghadapinya. Memaksa diri juga mengajarkan kita arti konsistensi. Banyak orang bisa bersemangat di awal, tapi menyerah di tengah jalan. Mereka hanya mengandalkan mood, padahal mood itu berubah-ubah. Orang yang terbiasa memaksa diri tahu bahwa tidak semua hari akan terasa menyenangkan, tapi tetap harus dijalani. Konsistensi itu seperti otot, semakin sering dipakai, semakin kuat. Dan cara melatihnya tidak lain adalah dengan paksaan. Setiap kali kita tetap bergerak meski malas, tetap melangkah meski ragu, saat itulah kita sedang memperkuat otot konsistensi. Tentu saja, memaksa diri tidak selalu berarti bekerja keras tanpa istirahat. Justru dengan memaksa diri, kita juga belajar menyeimbangkan hidup. Misalnya, memaksa diri tidur lebih awal supaya tubuh cukup istirahat. Memaksa diri makan sehat meskipun lidah ingin makanan cepat saji. Memaksa diri berhenti bekerja ketika tubuh sudah benar-benar lelah. Semua itu bentuk paksaan yang sehat.
Karena berkembang bukan hanya soal produktivitas, tapi juga menjaga keberlanjutan diri. Kalau kita memaksa diri hanya di satu sisi, misalnya kerja terus-menerus, sementara kesehatan diabaikan, maka akhirnya kita akan jatuh juga. Banyak orang beranggapan bahwa orang sukses itu punya bakat luar biasa. Padahal kalau diperhatikan, yang membedakan hanyalah kebiasaan mereka memaksa diri. Orang yang pintar mungkin memang cepat memahami sesuatu, tapi kalau tidak memaksa diri untuk terus belajar, kepintaran itu akan berhenti di situ saja. Sebaliknya, orang biasa-biasa saja yang rajin memaksa diri untuk konsisten bisa melampaui orang yang hanya mengandalkan bakat. Jadi sebenarnya, paksaan bisa mengalahkan bakat. Karena bakat tanpa usaha akan layu, tapi usaha yang dipaksa terus-menerus bisa menghasilkan kemampuan yang luar biasa. Hal lain yang sering tidak disadari adalah bagaimana paksaan membuat kita lebih menghargai hasil. Ketika sesuatu diperoleh dengan mudah, kita cenderung kurang menghargainya. Tapi kalau kita sudah memaksa diri berulang kali, melewati rasa malas, melawan rasa takut, jatuh bangun berkali-kali, maka ketika hasil itu datang, rasanya jauh lebih bermakna. Itu sebabnya banyak orang berkata, perjalanan lebih berharga daripada tujuan. Karena dalam perjalanan itulah kita dipaksa berkembang, ditempa, dan dibentuk menjadi lebih kuat. Dalam hubungan sosial pun, paksaan memainkan peran penting. Misalnya, memaksa diri untuk jujur ketika lebih mudah berbohong. Itu sulit, karena jujur kadang menyakitkan. Tapi dengan memaksa diri jujur, kita membangun kepercayaan. Atau memaksa diri untuk minta maaf meski ego menolak. Itu juga tidak enak, tapi itu membuat hubungan lebih sehat. Jadi memaksa diri dalam relasi bukan berarti menekan diri sendiri secara berlebihan, melainkan memilih sikap yang benar meskipun terasa berat. Pada akhirnya, kualitas hubungan kita dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kita berani memaksa diri melakukan hal yang benar. Kalau ditanya, kapan saat terbaik untuk mulai memaksa diri? Jawabannya, sekarang juga. Tidak ada waktu yang benar-benar ideal. Kalau kita terus menunggu sampai siap, mungkin tidak akan pernah mulai, karena siap itu bukan kondisi awal, tapi hasil dari proses. Kita baru merasa siap setelah berkali-kali memaksa diri melangkah meski belum percaya diri. Jadi jangan menunggu kesiapan, jangan menunggu motivasi. Cukup mulai dengan langkah kecil yang dipaksakan hari ini. Dari situlah pintu perkembangan akan terbuka. Satu hal yang sering membuat orang enggan memaksa diri adalah bayangan kegagalan. Kita terlalu sibuk membayangkan betapa sakitnya kalau usaha kita tidak berhasil, sehingga akhirnya tidak jadi melangkah. Padahal, kegagalan itu bukan akhir, melainkan bagian dari proses. Kalau kita berani memaksa diri untuk mencoba, meskipun kemungkinan gagal ada, justru disitulah letak keberanian sejati. Kegagalan pertama memang menyakitkan, tapi setelah itu kita jadi lebih kuat. Dan yang menarik, rasa sakit karena gagal jauh lebih ringan dibanding rasa sakit karena tidak pernah mencoba sama sekali. Menyesal karena gagal bisa hilang seiring waktu, tapi menyesal karena tidak pernah berani memaksa diri bisa menghantui seumur hidup. Memaksa diri juga mengajarkan kita untuk hidup lebih teratur. Tanpa paksaan, hari-hari kita bisa berantakan. Waktu terbuang untuk hal yang tidak penting. Dengan memaksa diri membuat jadwal, bangun lebih awal atau mengatur prioritas, kita belajar mengendalikan hidup. Awalnya memang terasa kaku, tapi perlahan kita menyadari bahwa keteraturan justru memberi kebebasan. Kita tidak lagi merasa dikejar-kejar pekerjaan karena semuanya punya waktu yang jelas. Itu semua bermula dari keberanian memaksa diri melakukan hal-hal kecil yang teratur. Kadang, memaksa diri juga berarti berani menghadapi diri sendiri. Kita seringkali menipu diri dengan alasan, saya sibuk, saya capek, atau saya belum punya kesempatan. Padahal yang sebenarnya terjadi, kita hanya malas. Dengan jujur pada diri sendiri, kita bisa melihat alasan itu apa adanya. Dan ketika kita sudah sadar, maka saat itu juga kita bisa memaksa diri untuk berhenti memberi alasan dan mulai bertindak. Karena kalau kita terus menipu diri, kita hanya akan jalan di tempat, tidak pernah maju. Dalam dunia modern sekarang, memaksa diri jadi semakin penting. Teknologi memudahkan segalanya, tapi juga membuat kita lebih gampang terjebak dalam kenyamanan. Dengan sekali klik, kita bisa hiburan seharian. Dengan sekali pesan, makanan datang tanpa harus masak. Dengan satu sentuhan, kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam tanpa sadar.
Semua kemudahan itu membuat kita semakin sulit memaksa diri, karena selalu ada pilihan instan. Justru karena itu, orang yang mau memaksa diri di era sekarang akan jauh lebih menonjol dibanding yang lain. Ketika kebanyakan orang terlena dengan kenyamanan, orang yang berani memaksa diri tetap bergerak akan melesat jauh ke depan. Ada juga sisi lain yang menarik. Memaksa diri seringkali membuka pintu peluang yang tidak kita sangka. Misalnya, seseorang memaksa dirinya ikut lomba menulis meski merasa tidak percaya diri. Ternyata dari lomba itu, dia bertemu orang-orang baru, mendapat masukan, bahkan mungkin membuka jalan ke karir yang berbeda. Atau, seseorang yang memaksa dirinya belajar bahasa baru. Awalnya hanya sekedar ingin tahu, tapi kemudian bahasa itu membawanya ke kesempatan kerja di luar negeri. Semua itu tidak akan terjadi kalau sejak awal dia memilih tetap di zona nyaman. Jadi, paksaan kadang jadi pintu tak terduga menuju hal-hal besar. Memang ada kalanya paksaan terasa seperti beban, tapi kalau kita bisa melihatnya dari sudut pandang berbeda, paksaan itu sebenarnya hadiah. Ia memaksa kita keluar dari diri lama menuju diri yang baru. Sama seperti ulat yang dipaksa keluar dari kepompongnya. Proses itu menyakitkan, berat, dan penuh perjuangan. Tapi tanpa proses itu, ulat tidak akan pernah jadi kupu-kupu. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak pernah memaksa diri melewati kepompong rasa malas, takut, dan ragu, kita tidak akan pernah melihat sayap indah yang sebenarnya kita miliki. Salah satu trik sederhana untuk melatih diri adalah dengan memaksa diri melakukan hal kecil setiap kali pikiran malas muncul. Misalnya, kalau malas membaca, paksa diri membuka buku dan baca 1 halaman saja. Kalau malas olahraga, paksa diri bergerak 5 menit saja. Kalau malas menulis, paksa diri tulis 1 kalimat saja. Hal kecil itu seringkali memicu langkah berikutnya. Setelah 1 halaman, kita mungkin lanjut ke halaman berikutnya. Setelah 5 menit olahraga, kita mungkin lanjut 15 menit. Jadi kuncinya bukan menunggu semangat, tapi memaksa diri memulai. Setelah berjalan, biasanya tubuh dan pikiran ikut terbawa. Selain itu, memaksa diri juga bisa jadi cara kita melatih rasa syukur. Kedengarannya mungkin aneh, tapi coba pikirkan. Ketika kita memaksa diri bekerja keras, kita jadi lebih menghargai hasil. Ketika kita memaksa diri mengatur keuangan, kita jadi lebih bersyukur dengan uang yang ada. Ketika kita memaksa diri menjaga kesehatan, kita jadi sadar betapa berharganya tubuh yang sehat. Tanpa paksaan itu, kita cenderung menganggap segalanya biasa saja. Jadi, paksaan bukan hanya melatih kekuatan, tapi juga membuka mata kita untuk lebih menghargai apa yang dimiliki. Dan pada akhirnya, memaksa diri itu bukan tentang menjadi orang lain, melainkan tentang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita tidak harus perfect, tidak harus jadi seperti orang lain, tapi kita bisa jadi lebih baik dari kemarin. Kalau hari ini kita bisa memaksa diri melangkah sedikit lebih jauh, itu sudah perkembangan. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Yang penting, jangan berhenti memaksa diri untuk terus maju. Karena setiap kali kita melawan rasa malas, rasa takut, dan rasa ragu, kita sedang membuktikan bahwa kita lebih kuat daripada batas yang kita bayangkan. Kalau kita merenung lebih dalam, inti dari memaksa diri untuk berkembang sebenarnya adalah bentuk keberanian. Berani melawan rasa malas, berani menantang rasa takut, berani menghadapi kenyataan yang kadang pahit. Keberanian ini tidak muncul begitu saja, tapi tumbuh setiap kali kita memilih jalan yang tidak nyaman. Mungkin hari ini kita memaksa diri bangun lebih pagi, besok memaksa diri belajar sesuatu yang baru, lusa memaksa diri menghadapi masalah yang selama ini kita hindari. Perlahan, kumpulan langkah kecil itu membentuk pribadi yang berbeda, lebih kuat, lebih matang, dan lebih siap menghadapi hidup. Hidup memang tidak pernah lepas dari kesulitan. Tidak ada orang yang bisa menghindar sepenuhnya dari masalah. Tapi justru dengan masalah itulah kita dipaksa berkembang. Kalau kita selalu menunggu jalan mulus, kita tidak akan pernah berjalan. Sementara, orang yang berani menembus jalan berbatu, meski sulit, akhirnya sampai lebih jauh. Jadi, jangan lagi mengutuk masalah. Lihatlah setiap kesulitan sebagai undangan untuk memaksa diri naik level. Sama seperti game atau permainan, semakin tinggi level, semakin berat tantangan, tapi juga semakin besar hadiah yang menunggu. Ada kalanya kita merasa sendirian dalam perjalanan ini. Tidak ada yang melihat perjuangan kita, tidak ada yang tahu betapa beratnya memaksa diri setiap hari.
Tapi percayalah, semua usaha itu tidak sia-sia. Bahkan ketika tidak ada yang memuji atau memberi penghargaan, kita sendiri tahu bahwa kita sudah berjuang. Dan kebanggaan yang datang dari dalam diri itu jauh lebih berharga. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan bagaimana orang lain melihat kita, tapi bagaimana kita melihat diri sendiri. Banyak orang menunda perkembangan dengan alasan usia. Ada yang merasa masih terlalu muda, ada juga yang merasa sudah terlalu tua. Padahal usia hanyalah angka. Selama kita masih hidup, kita masih bisa berkembang. Kita masih bisa memaksa diri belajar, mencoba dan berubah. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Orang yang berusia 50 tahun masih bisa memaksa diri hidup lebih sehat, dan hasilnya tetap terasa. Anak muda yang masih ragu bisa memaksa diri mulai berani, dan itu akan menjadi bekal berharga untuk masa depan. Jadi jangan biarkan usia jadi alasan, karena waktu yang ada justru harus digunakan sebaik mungkin. Memaksa diri untuk berkembang juga berarti memaksa diri bermimpi lebih besar. Kadang kita terlalu cepat puas dengan apa yang ada, sehingga lupa bahwa potensi kita jauh lebih besar. Kita terjebak dalam rutinitas hanya melakukan hal-hal yang sama berulang-ulang, tapi kalau kita berani memaksa diri melihat lebih jauh, bermimpi lebih tinggi, maka hidup akan terasa lebih luas. Tentu saja, mimpi besar datang dengan tanggung jawab besar, tapi justru itu yang membuat hidup penuh warna. Tanpa mimpi, kita hanya berjalan tanpa arah. Dengan mimpi, kita punya alasan kuat untuk terus memaksa diri maju, meski jalan terasa berat. Dan yang tidak kalah penting, memaksa diri juga harus dibarengi dengan keikhlasan. Kita memaksa bukan karena benci pada diri sendiri, bukan karena ingin jadi orang lain, tapi karena kita peduli pada diri sendiri. Kita tahu kita layak hidup lebih baik, kita layak jadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bermanfaat. Jadi, setiap paksaan yang kita lakukan harus disertai dengan cinta. Kalau kita hanya memaksa diri dengan marah atau benci, kita akan cepat lelah. Tapi kalau kita memaksa diri dengan kesadaran bahwa ini demi kebaikan kita, maka paksaan itu terasa lebih ringan. Pada akhirnya, hidup ini singkat. Waktu berjalan tanpa menunggu. Kalau kita terus menunda, suatu hari kita akan menoleh ke belakang dan bertanya, "Kenapa saya tidak mulai lebih cepat?" Jangan biarkan penyesalan itu datang. Mulailah sekarang, paksa diri untuk bergerak. Entah itu bergerak satu langkah kecil atau lompatan besar, yang penting jangan diam. Karena diam itu berarti mundur, sementara dunia terus maju. Biarkan setiap hari jadi saksi bahwa kita berani memaksa diri menjadi lebih baik. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu kondisi ideal. Ambil langkah pertama meski masih ragu. Ambil langkah kedua meski terasa berat. Dan teruslah melangkah sampai suatu hari kita menoleh ke belakang dan sadar, semua paksaan yang dulu tidak enak itu, ternyata yang membuat kita menjadi seperti sekarang. Kita lebih tangguh, lebih percaya diri, lebih bijak. Kita jadi orang yang berbeda bukan karena nasib semata, tapi karena kita berani memaksa diri untuk berkembang. Jadi mulai hari ini, setiap kali rasa malas, takut, atau ragu datang, ingatlah satu hal. Hanya dengan memaksa diri, kita bisa tumbuh. Jangan takut pada paksaan, karena justru disitulah kunci perkembangan. Hiduplah dengan berani, paksa diri melangkah, dan lihatlah betapa banyak pintu baru akan terbuka di depan.